enak. Setelah perjalanan naik kereta. Ya makanya kan jauh jalannya. Gue pesenin 3. Ngedoyan susu. Ya udah, pesen dulu. Ntar kalau udah, lo pesenin lah apaan lah. Tapi jangan yang sehat. Udah pesen banyak semua. Ntar lihat aja pas dateng. Oke deh, tunggu dulu berarti sambil nunggu Niko. Ntar. Oke. Ya. Nah, itu Niko tuh. Pak, naik. Iya. Sini aja Pak. Oh, kita pindah ke sini ke situ? aja. Situ. Ya, pindah. Oke, sip. Gotong ini dulu. Ya. Gotong barang. 2 dibawa. Ya, iya. Susu lagi, beneran deh. Nggak doyan susu. 2 dibawa. Gue bawain dah. Ya udah, bawain. Bawain. Oh, thank you Nick, udah ngundang nih. Udah lama juga kita nggak ketemu. Gimana Nick, kabarnya? Wah, hebat lo sekarang. Surprise lo, ngundangnya ternyata barengan. Iya, gue tahu ini undang ini juga nih. WA. Ya, gimana Nick? Nah, nih jujur baru pertama kali nih kesini. Kalau lu pernah gimana, 2019 sebelum COVID. Sebelum COVID. Cuman ada kopi dulu. Itu buku menunya sekarang kayak banyak bener isinya. Iya. Dulu kayak cuman kopi doang. Paling ya pastry gitulah ya. Perkembangannya luar biasa ini. Berapa tahun? 5 tahun ya? Iya. Gimana nih? Mungkin boleh cerita apa Koba tuh apa sih? Soalnya di depan tadi ada pelangnya kopi bareng yuk gitu. Iya. Jadi gini sih Pak, kalau Koba itu ya dulu bikin Koba itu kan karena saya berdua sama teman saya. Jadi sebenarnya nama awalnya itu adalah Niko dan Purba. Oh, ya, pakai nama masing-masing. Ya, cuman saya pikir kayaknya mungkin secara general umumnya kita bikin yang lucu-lucu aja lah. Misalnya kayak kopi bareng misalnya. Oh, oke. Seperti itu. Oh, makanya dia berdua. Soalnya kalau gue sendiri nggak bareng. Makanya dia juga berdua gitu ya. Biar kopi bareng yuk. Bareng. Betul. Oke, itu tahun berapa nih? Jadi awal itu 2019 sih Pak, 2019. Oh, berarti kita gue datang waktu itu sama suami 2019 awal. Baru buka berarti. Baru buka September sih Bu waktu itu. Jadi mungkin 2020 awal. 2020 awal. Oke, sebelum COVID. Ya. Oh, jadi ini sebelum COVID udah buka, tapi benar-benar baru. Terus memang konsepnya tadinya awalnya kopi ya, kopi. Jadi bener kan dulu cuma kopi doang sama pastry kan kalau nggak salah tahun kopi makanannya itu nggak banyak sih Bu, starter sama makanan beratnya paling kayak cuma 10-20 item. 20 item. Ya, tapi per Januarinya itu memang waktu itu saya mungkin setelah Ibu pulang setelah saya pulang gitu ya baru ada gitu ya. Setelah ada sidak gitu ya. Improvisasi gitu. Berarti mungkin dikomplain waktu itu ya. Kok menunya dikit nih. Sentil Pak. Disentil di Google lagi. Di review, kasih review. Kok menunya kasih review terus kemarin udah di-update menunya jadi banyak ya. Jadi ya udahlah refleks ya kita coba bikin baru. Itu karena masukan atau karena emang Niko yang pingin aja? Emang dari awal sih saya pengennya kayak one stop sih Bu. Jadi one stop itu dalam pengertian umur dari paling kecil, umur dari paling muda sampai paling dewasa itu dia bisa. Makan di sini. Kalau saya cuma sebatas kafe kan, nggak semua orang tua kan mau makan gitu Pak. Ya pasta atau apa. Jadi saya lengkapin deh. Kalau dari dessert kan anak-anak kecil pasti suka kayak gitu starter. Ini karena faktor lokasi atau emang niatnya begitu, maksudnya lokasi menunjang nih dekat sekolahan, dekat stasiun juga deket kan kalau nggak salah ya. Betul. Tadi kan lo naik kereta katanya. Naik itu apa namanya angkot itu kan di sini diputer kan ya satu arah kan, soalnya jadi terasa jauh Pak, muter dulu ngelewatin apa gedung apa namanya Kebun Raya, istana muter dulu baru nyampe ke sini. Iya. Kalau jalan kaki lebih deket sih Bu. Iya sih. Kan naik angkot tadi kagak ngomong soalnya WA aja nyuruh orang datang. Oh jadi kopi bareng yuk. Jadi bareng ini bareng seluruh keluarga bisa gitu ya. Jadi dari oma opanya, papi maminya sama si anaknya ini bahkan semua level usia bisa masuk lah gitu bisa, ya. Targetnya memang seperti itu sih. Cuman memang di awal tuh memang ya pasti ada kayak masukan lah kayak mereka bilang kalau awal langsung bikin seperti itu tuh itu berat gitu. Tapi saya justru
menurut saya itu malah challenge buat saya sih, sesuatu yang lebih menurut orang itu sulit, saya lebih pengen coba jalanin, entah itu berhasil atau gagal, pengennya jalanin dulu gitu. Tapi Biar Niko nggak penasaran. bikin kopi kedai kopi ini mulai belajar jadi baristanya juga kah, atau pokoknya jadi asal jadi dulu barista ntar manggil orang nggak mempekerjakan orang, atau Niko emang juga? Kalau ngomong jujur sih, saya awal buta sih Bu. Secara bisnis plan saya kan bengkel ya Pak. Bengkel jadi kopi itu kan ya. Olinya jadi kopi. Jadi waktu itu saya mungkin sedikit banyak saya tanya sama kokoh saya sih. Dia kan dulu bisnis plan dia kan memang lebih ke coffee shop ya. Jadi saya lebih banyak belajar sih sama beliau. Kakaknya juga korbannya dia? Betul, korban Pak Risto juga. Ya. Kamu korban dia bukan? Iya. Oh iya. Dua ya, berarti kakak ada yang ngekapok tuh berarti. Atau memang dijerumuskan kakaknya sama ini aja gitu. Karena dulu saya nggak ada tujuan hidup. Kuliah ya udahlah. Bagus dong, jadi dijerumusin malah punya tujuan. Seperti itu sih mungkin jadi kayak. Jadi belajar sama trainer ya kakaknya ya? Iya. Jadi coba-coba. Kalau trainer di itu ya dipakai nih namanya. Jadi coba jalanin aja dulu ya. Memang kalau learn by doing itu mungkin lebih cepet ya. Apalagi kalau kita walaupun kita dari nol, tapi kalau kita suka, saya yakin lebih cepet. Jadi memang awalnya juga suka ya. Suka ya. Ada ketertarikan, ada passion. tapi kalau ditanya sebelumnya sukanya apa? Saya yakin nggak bisa jawab sih Pak. Suka aja gitu. Suka tapi aja. Ketika waktu ada peluangnya saya jalanin, saya baru ini tuh sesuatu yang saya suka. Karena saya jadi justru ngerasa suka karena ada peluang gitu ya? Iya, ketika ada peluangnya dulu, saya coba jalanin. Ternyata ini dia yang saya suka, yang saya nggak sadari. Gitu. Salah satu karakter ya Pak? Cocok tuh memang orang mulai bisnis, satu karena suka, dua ada peluang, ya. Terus tiga dia punya kemampuan. Nah ini mungkin tadi kan Niko bilang mungkin belajar ya dari Rainer. Nah itu ya Rainer, emang Rainer tuh ini banget. Halo, sekali lagi halo Rainer. Teorinya banyak Pak. Rainer harus diakui kalau kopi-kopi itu gue inget banget Rainer yang passionnya luar biasa, bisnis plannya juga tentang coffee shop gitu. Yang jadi Niko. Padahal Niko bengkel itu. Bingung juga. Dia ngebujuk kakaknya kayak bisnis plan lo mana ya? Tapi kalau saya pernah sih Bu, maksudnya kayak penasaran. Saya lihat ketika saya lihat justru malah setelah udah dijalanin ya, mungkin ini lebih ke teorikal ya. Jadi kayak wah ini kita harus lebih belajar prakteknya sih. Kondisi-kondisi di lapangan kan mungkin beda, secara teori jauh banget. Itu mungkin secara teknikal ya, cara-caranya. Learning by doing ya berarti. Learning by doing. Tapi ya emang itu perlu, tapi di satu sisi kita juga mungkin lebih besarnya di praktek ya. Karakternya dia cocok Pak masuk ke career itu ya, yang ambil peluang langsung cepet, mikir istilah jangan kebanyakan wacana gitu loh. Ambil peluang sambil belajar gitu. Jadi langsung jalan gitu. Tapi memang dari abis lulus langsung terjun bisnis atau gimana, Nick? Seperti biasa pada umumnya Pak ya. Masih mencari jati diri. Sebulan pertama kita pasti relax dulu. Bulan kedua udah mulai kepikiran. Bulan ketiga pusing mau ngapain. Bulan pertama aduh rasanya bebas, udah nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Bulan kedua masih ke bawah. Bulan ketiga gue ngapain ya? Mulai pusing kayaknya orang mulai kerja, kita tuh pengangguran. Tapi saya sempat lamar kerja juga, cuman banyak yang nggak ketidakcocokan gitu. Saya banyak maunya mungkin ya Pak, kayak baru lulus maunya tuh harus begini. Sampai akhirnya 3-4 bulan saya kosong. Saya pertama itu malah menjalankan bisnis ternak, yang dimana itu di luar jalur. Ternak apa tuh? Ayam, ikan atau apa? Cacing Pak. Waduh, bisa diternak ya cacing. Bisa. Aduh, untung nggak ada di sini. Jadi awal itu di belakang lu. Jangan gitu. Fobia ya Bu. Jadi awal itu sebenarnya saya pengen ternak
ternak yang pada umumnya sih kayak ayam, lele, gurame. Cuman setelah saya lihat secara gambaran kasar itu sesuatu yang butuh besar dan kayaknya saya harus ke desa. Saya harus pergi keluar kota ke pinggir. Untuk lokasi gitu yang ya. mendukung ya, proper suhu apa semua. Tapi saya pikir-pikir kayaknya saya langsung pesimis gitu. Terus saya lihat kalau belut, gimana belut? Oh, belut juga sama, orang kebanyakan ke daerah-daerah pinggir. Nah, saya lihat waktu itu akhirnya saya lihat peluangnya belut itu makannya apa? Cacing. Ada yang makan cacing, mungkin ada yang makan pakan ya. Tapi setelah saya lihat cacing, saya jadi coba telusurin, oh cacing itu ternyata kandangnya itu nggak harus berukuran besar secara luas lahan, tapi ternyata kita bisa bikin rak. Tingkat gitu jadinya. Bertingkat kayak apartemen gitu, Bu. Kayak Apartemen lobster. cacing. Hebat ya, cacingnya punya apartemen. Kita aja DP 0%. Itunya apa? Medianya apa? Tanah kah atau apakah untuk cacing itu? Sebenarnya banyak ya. Ada tanah, juga ada bekas serabut kelapa, ada yang serabut kayu. Itu sebenarnya banyak sih, Bu. Kalau itu banyak banget. Cuman memang pada saat itu saya pakai kotoran sapi. Tapi ya kotoran sapi karena sekali lagi saya bukan anak peneliti IPB atau anak yang bergerak di bidang itu, saya nggak tahu Pak kalau kotoran sapi itu panas. Oh gitu. Iya, jadi harus ada proses fermentasi. Pendinginan kayak gitu lah istilahnya. Pendinginan dibiarin, terus kita harus campur ada chemical sedikit. Gitu. Panjang ya jadi ya. Bukan chemical, mungkin kalau orang-orang mereka bilangnya mikrobioorganisme yang untuk mengurai gitu. Ya, prosesnya panjang gitulah ya. Panjang. Nah, itu jadi awal-awal saya pasti banyak gagal ya di situ. Trial error. Akhirnya ya udah saya pikir saya waktu itu belajar ternak, saya tahu ini susah, sulit untuk seorang saya, walaupun saya seorang entrepreneur, untuk belajar ternak ini di luar saya. Jadi saya lebih mikir gimana caranya marketingnya aja sih. Iya, kebetulan saya juga punya passion kan, fotografi juga. Iya, kalau nggak salah ada dulu karyamu juga itu. Iya, jadi saya lebih fokusin gimana si cacing yang menjijikan ini saya membuat itu jadi orang tertarik untuk beli dan nggak jijik. Iya, dan orang lihat gambar tuh yakin banget, wah itu. Tapi memang ya seiring berjalan waktu mungkin ya saya lebih menemukan ada sesuatu lagi, jati diri yang baru ya. Berapa lama tuh ternak cacing? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Berarti itu sebelum Koba ini ada ya? Jadi kan lulus 2016. 2016 akhir saya udah coba. Sampai 2020. 2020 awal. Ya, 2020 awal itu kan memang pas ini gue udah berjalan sih, Pak. 2019-nya kan. Jadi waktu itu pas berjalan berdampingan, ketika berjalan berdampingan saya tahu karena waktu itu saya masih sistemnya semua pegang sendiri, saya tahu ini harus pegang kalah. Capean, nggak sanggup. Nggak fokus, Bu. Malah yang ada saya takutnya nanti potensinya fraud. Iya. Malah saya mungkin takut ada yang dicuri atau apa kayak gitu kan. Saya nggak kenal lapangannya. Akhirnya dikalahkan salah satu gitu. Saya kalahin salah satu lah. Oh, jadi sempet paralel walaupun sebentar gitu ya? Ya. Ya 6 bulan mungkin ada ya itu paralel. 6 bulan Tapi sih mungkin dari renovasi ini aja sih bulan 6 sampai 2020 bulan 2 pas Covid tuh. Oh ya, itu gimana tuh, masih awal-awal masih balita terus ada Covid tuh. Itu gimana itu? Ya saya kan ikutin Instagramnya. Iya. Ada dulu macam-macam ya, kalau nggak salah itu upayanya upaya yang dilakukan tuh kayaknya beragam gitu. Itu juga orang sempat bikin botolan gitu ya. Kalau ini kalau nggak salah ini dine in apa di mobil apa? Dine in car. Dine in car pernah jualan makanan yang di frozen, di vakum. Jadi yang kayak mungkin di sini di menu nasi jeruk, ayam apa itu semua saya jualan kondisi vakum. Terus kopi botolan saya itu baru saya bikin belakangan. Karena menurut saya ketika di Covid orang kayaknya minum kopi itu enggak ya. Mereka lebih fokus makan makanan bergizi utama yang memang bergizi ya. Dan yang secara cost mungkin ya namanya orang banyak yang dirumahkan atau pasti yang cari yang inilah. Jadi saya lebih fokusnya ke sana, nggak kopi. Kopi itu saya baru di botolan baru belakangan. Malah belakangan ya? Malah belakangan. Ya ini menarik ya, orang biasa pas kopi tuh kebanyakan jadi botolan kan. Ini malah belakangan. Makan kedai kopi yang gede-gede itu, itu kan malah jadi ngeluarin botolan setelah itu pas pandemi itu.
Memang sih ada sih Bu, secara market ada, tapi demand itu menurut saya udah semua jualan kopi botol. Iya sih. Iya, betul. kalau saya jual ayam vakum, ayam-ayam yang udah di frozen, itu malah lebih berpotensi ya menurut saya. Jadi orang-orang yang datang, oke kita beli itu aja, kita masak di rumah. Kita lebih percaya kan pada saat itu orang lebih percaya dengan diri sendiri ya, di rumah gitu, apa-apa di rumah. Iya. Ya udah kita jual gitu aja, lebih praktis, lebih simpel, juga lebih cepat lah. Tapi yang frozen setelah pandemi berakhir nggak di itu lagi? Nggak saya lanjutin karena memang saya pikir Asalnya ya. Beok itu back to konsep semula gitu ya. Soalnya memang konsep saya kan awal dine in juga pas Yes. nongkrong. Benar. Soalnya kalau pada saat itu yang saya pikirin, saya cuma pikir satu, gimana kita tetap eksis, kita tetap survive, tapi kita tetap eksis bahwa orang-orang tuh tahu kita masih ada gitu. Kita tetap lagi struggle. Saya yakin pasti di luar saya banyak orang baik lah Pak. Ya maksudnya yang ingin saling mensupport gitu. Oke. Ya. Jadi ya saya pikir udahlah kita jadi positif. Jadi setelah COVID balik ke konsepnya, balik lagi. Terus ini nih kita sebetulnya, ya tadi jujur ya, tadi waktu sebelum kamu datang saya ke depan, lihat-lihat di depan, Koba di atas. Nah ini nih kita di belakang nih sebetulnya kalau lihat papannya Koba. Itu tadi saya juga tersesat Reserve, itu. ya? Saya tersesat tetapi nanya ke depan disuruh, "Oh, Ibu janjian sama Pak Niko di belakang aja, Bu." Katanya gitu. Di belakang aja, Bu, yang bisa enak ngobrolnya. Tadi digituin juga nggak di depan sama Mbak siapa tuh tadi yang baris saya di depan disuruh. Yang pasti gue nggak kesasar. Kagak kesasar cuma di sini doang. Di depan doang. Di sini ke belakang katanya apa ini kayak waktu 2020 kan belum ada kan waktu awal-awal itu kan belum ada kan. Ini masih hutan belantara. Jadi ini gitu. namanya apa? Koba Reserve. Apa nih Nick? Apa bedanya sama yang di depan apa? Jadi sebenarnya sih mungkin bedanya lebih ke konsepnya ya. Kalau di sini lebih ke bar. Bar mungkin lebih ke lounge. Kenapa saya bilang ke lounge? Karena saya di sini nggak ada live music, cuma musik playback aja. Jadi untuk orang-orang kan nggak semua orang suka minum di tempat keramaian ya. Pasti nggak sedikit introvert juga. Ya, Introvert ya. Kaum introvert pasti banyak. Jadi saya yakin pasti ada orang yang entah golongan dari 20-an masih produktif sampai eksekutif pasti pengen cari tempat minum yang santai. Oh iya. Berarti ini bukanya sore ya? Sore. Pantesan saya disuruh ke sini supaya kan masih tutup nih, jadi bisa ngobrol santai jadinya. Biar ini ke sini nih, Pak. Nggak baik intervensi. Kita introvert. Kalau dosen introvert agak ya. bukan sulit ditemui. Ya makanya ngumpetnya di belakang. Padahal kalau mahasiswa, ayo maju gitu kan. Padahal dosennya juga maunya di belakang. Gitu. Tapi ini tadi menunya kayaknya banyak. Jadi pingin nih, jangan dianggurin nih. Ini ada yang udah kelaparan nih. Tadi bukannya udah mesen katanya. Ya masih kurang lah, lu kan lapar. Banyak menunya ya, pesan lagi ya, pesan. Ada breakfast ya. Ada breakfast ya. Oke, we'll be right back ya. Kita pesan makanan dulu ya.